Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina ya dengan NIM 220205145 Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur penyusun membran sel dan transportasi zat melalui membran sel. Struktur penyusun membran sel dan transportasi melalui membran sel. Pertama-tama mari kita bahas apa saja sih struktur penyusun membran sel. Struktur penyusun membran sel yang pertama adalah lipid atau fosfolipid. Bagian kepalanya disebut dengan fosfat, bersifat hidrofilik, suka terhadap air, dan bagian ekornya disebut dengan lipid atau lemak, bersifat hidrofobik, yang takut terhadap air. Yang kedua adalah protein, terbagi menjadi dua, yaitu protein integral dan perifer, atau protein yang ditemukan pada sisi dari fosfolipid. Dan yang ketiga adalah karbohidrat yang berbentuk oligosakarida. Glukosa yang menempel pada lipid disebut dengan glikolipid, dan glukosa yang menempel pada protein disebut dengan glikoprotein. Nah, dapat dilihat pada gambar, keseluruhannya disebut dengan fosfolipid bilayer karena terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan atas dan bawah. Lalu ada protein integral yang menembus membran sel, lalu ada protein perifer yang menempel pada bagian sisi fosfolipid bilayer, lalu ada glikolipid dan glikoprotein. Nah, sekarang mari kita bahas transportasi zat. Yang pertama adalah transport aktif yang membutuhkan energi berupa adenosin trifosfat atau ATP. Transport aktif terbagi menjadi 4. Yang pertama, endositosis, terbagi menjadi 2, fagositosis jika zat masuk padat dan pinositosis jika zat masuk cair. Yang kedua, eksositosis, proses pengeluaran suatu zat dari dalam sel yang mana biasanya melibatkan vesikel. Ketiga, kontrransport. Yang keempat, pompa ion yaitu transport ion melalui membran. Yang kedua, transport pasif yaitu transport tanpa membutuhkan energi tetapi dipengaruhi oleh konsentrasi. Transport pasif dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama difusi atau proses perpindahan zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke rendah atau hipotonik. Yang kedua, difusi yang dipermudah. Biasanya ini melibatkan saluran protein integral atau protein transport. Yang ketiga, osmosis, proses perpindahan air dari hipotonik ke hipertonik melalui membran semi-permeable atau membran sel. Di sini terjadi dua proses, yaitu pada sel yang memiliki dinding sel dan pada sel yang tidak memiliki dinding sel. Pertama, pada sel yang memiliki dinding sel. Pada larutan isotonik, yaitu konsentrasi yang berada di dalam dan luar sel sama, akan mengalami flaksir atau lembek. Pada hipotonik, konsentrasi zat yang berada di luar sel jauh lebih rendah, akan mengalami pembesaran atau surkit. Pada hipertonik, konsentrasi zat yang berada di luar sel jauh lebih tinggi akan mengalami plasmolisis, yaitu lepasnya membran sel dari dinding sel karena air dari dalam sel keluar karena mengalami osmosis. Pada sel yang tidak memiliki dinding sel, misalkan pada sel hewan yaitu sel darah merah dimasukkan pada larutan isotonik akan mengalami stabil, pada hipotonik akan mengalami lisis atau pecah, pada hipertonik akan mengalami krenasi atau mengkerut.